Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul. Saya adalah dosen yang bertugas di program studi D3 Farmasi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Karsa Husada Garut sejak Mei 2017 dengan nomor induk dosen nasional 0423089101. Jabatan fungsional saya terhitung bulan Maret 2021 adalah asisten ahli. Selain menjadi dosen, saya juga memiliki tugas tambahan yaitu sebagai Ketua Program Studi D3 Farmasi Stikas Karsa Husada Garut terhitung mulai tanggal 1 September 2017 sampai dengan sekarang. Proses pembelajaran di Prodi D3 Farmasi yang saya laksanakan yaitu berkaitan dengan mata kuliah farmakologi dan farmasi klinik. Pada semester ganjil, saya mengajar mata kuliah anatomi fisiologi manusia, farmakologi 1, farmakologi 3, dan pengantar farmasi klinik. Sedangkan pada semester genap, saya mengajar mata kuliah patofisiologi manusia, farmakologi 2, dan farmasi rumah sakit. Dalam deskripsi bidang pengajaran kali ini, saya akan menyampaikan mata kuliah pengantar farmasi klinik yang memiliki bobot 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini membahas mengenai disiplin ilmu yang memiliki fokus dalam meningkatkan efikasi dan kerasionalan obat serta meminimalisir toksisitas obat pada pasien yang berbasiskan pharmaceutical care. Menurut American Society of Hospital Pharmacists, pharmaceutical care adalah tanggung jawab farmasis pada pelayanan yang berhubungan dengan pengobatan pasien dengan tujuan mencapai hasil yang ditetapkan untuk memperbaiki kualitas hidup pasien. Mata kuliah ini membahas jenis-jenis pelayanan farmasi klinik yang dapat dilaksanakan oleh seorang tenaga teknis kefarmasian. Adapun materi yang saya sampaikan selama 1 semester dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, konsep pharmaceutical care, yang kedua, standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit, apotek, dan puskesmas, khususnya pada bidang pelayanan farmasi klinik, yang ketiga, drug related problem atau DRP, yang keempat, interaksi obat, yang kelima, penggunaan obat yang rasional atau POR, yang keenam, kepatuhan pasien, yang ketujuh, swamedikasi, yang kedelapan, IV admixture, yang kesembilan, handling sitotoksik, dan dari pertemuan 10 sampai 14 adalah penggunaan obat pada kondisi khusus diantaranya ibu hamil dan ibu menyusui, anak-anak, lansia, pada pasien gangguan hati dan pasien gangguan ginjal. Capaian materi pembelajaran mata kuliah pengantar farmasi klinik yaitu 1. Mampu menguasai konsep ilmu kefarmasian yang bertujuan meningkatkan efikasi dan kerasionalan obat serta meminimalisir toksisitas obat pada pasien yang berbasiskan pharmaceutical care. Pengajaran untuk teori di kelas yang sering saya terapkan adalah menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery di sini adalah dalam penyampaian materi yang saya lakukan, saya memberikan melalui PowerPoint. Kemudian di sini saya juga menyarankan kepada para mahasiswa untuk menjadikan adanya buku pegangan dalam perkuliahan pengantar farmasi klinik. Atau bisa juga dari sumber buku mana saja yang bahasan cakupannya mengenai teori yang saya sampaikan. Selain dari buku pegangan, dikarenakan ilmu farmasi klinik merupakan salah satu bidang farmasi yang sangat dinamis, sehingga bukan hanya textbook yang saya sarankan untuk dijadikan sumber literatur, tetapi juga artikel, jurnal penelitian terbaru yang berkaitan dengan farmasi klinik.
Dan teknik yang selanjutnya yaitu interaction. Interaksi di sini adalah adanya tanya jawab dengan mahasiswa yang mana bisa menjadikan suatu indikator bahwa mereka fokus dalam belajar. Teknik ini seringkali spontan atau terlontar jika ada istilah-istilah baru yang belum kita kenal oleh mahasiswa, ataupun saya memberikan salah satu mahasiswa kesempatan untuk menceritakan secara singkat apa yang telah saya sampaikan di kelas. Selain berinteraksi di dalam kelas, saya juga memberikan kesempatan untuk bertanya melalui media sosial. Di sini yang sering saya gunakan yaitu media WhatsApp karena terjangkau, interaktif, dan secara langsung. Dan teknik yang terakhir yaitu asesmen. Asesmen ini adalah dengan pemberian penugasan kepada mahasiswa yang seringkali saya berikan yaitu berupa pengerjaan latihan soal. Dengan mengerjakan latihan soal, mahasiswa akan lebih tahu sejauh mana sudah memahami perkuliahan yang telah diberikan. Latihan soal bisa membuat mahasiswa tahu mana materi yang sudah dikuasai dan mana yang belum. Latihan soal juga bisa membuat mahasiswa lebih fokus belajar materi-materi yang ingin dikuasai. Selain itu juga menjadi sarana latihan bagi mahasiswa dalam mempersiapkan diri menghadapi ujian kompetensi. Semakin rutin mengerjakan latihan soal, membuat mahasiswa semakin mudah mengerjakan berbagai soal uji kompetensi. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi mahasiswa untuk rutin mengerjakan latihan soal. Berikut saya sampaikan video pembelajaran saya melalui pembelajaran di kelas dengan mahasiswa tingkat 3, tepatnya semester 5 pada mata kuliah pengantar farmasi klinik. Silahkan. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan nikmat, rahmat, dan kasih sayangnya. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan kembali ya untuk mengikuti proses perkuliahan di mata kuliah apa kita hari ini? Oke, pengantar farmasi klinik ya. Kemudian tak lupa sholawat serta salam selalu tercurah limpah kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk selanjutnya nanti untuk absensi ya tolong diabsenkan oleh koordinator mata kuliah pengantar farmasi klinik ya. Nanti tolong setorkan yang tidak hadir pada kesempatan hari ini itu ada siapa saja. Baik, sebelum kita mulai ke materi, kita akan coba review dulu nih tentang mata kuliah farmasi klinik begitu ya. Ada yang masih ingat apa itu farmasi klinik? Ya, silakan Raihan. Dari yang saya pahami dari pertemuan sebelumnya, farmasi klinik merupakan cabang dari ilmu farmasi yang tepatnya mengajari disiplin tentang efektivitas suatu obat dan juga bertujuan untuk meminimalisir toksisitas obat tersebut terhadap pasien berdasarkan pharmaceutical care, di mana pharmaceutical care itu yang saya tahu adalah si apotek bertanggung jawab langsung kepada pasien untuk meningkatkan mutu hidup mereka dengan cara meminimalisir toksisitas tadi. Ya, bagus ya Raihan, betul ya. Jadi itu adalah basic dari kenapa kita belajar farmasi klinik gitu ya. Jadi terkadang banyak sekali di lapangan kita sudah tahu nih misalkan obat ini untuk hipertensi misalkan, obat ini untuk indikasi-indikasi lain. Tapi ternyata di lapangan itu tidak semuanya akan memiliki efektivitas yang sama. Bahkan sering memunculkan yang namanya toksisitas pengobatan. Dan salah satunya adalah bisa muncul toksisitas karena muncul yang dinamakan dengan interaksi obat. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang interaksi obat. Jangan sampai kalian terkecoh lagi. Pernah beberapa saat yang lalu ya, kita pernah melihat berita ya yang terkait dengan COVID-19 gitu ya, bahwa katanya pasien COVID itu meninggal bukan karena COVID-nya, tapi karena terjadinya
interaksi, katanya kan seperti itu ya. Nah, kita lihat apakah betul atau tidak gitu ya, dan kita lihat dulu apa itu interaksi obat ya. Jadi interaksi obat ini adalah pengaruh obat terhadap obat lain atau bahan lain yang digunakan bersama atau terjadi bersama. Jadi sebetulnya tidak hanya dengan obat ya, bisa juga dengan makanan, suplemen, atau kondisi-kondisi medis tertentu. Jadi obat itu bisa berinteraksi bukan hanya dengan obat juga gitu ya, tapi dengan kondisi-kondisi lain. Bisa dengan makanan, suplemen, atau kondisi medis tertentu. Makanya kenapa ada beberapa obat kan yang sangat disarankan, misalkan dia harus diminum sebelum makan, atau ini misalkan diminum setelah makan gitu ya, karena ini berkaitan salah satunya dengan apakah adanya interaksi antara obat dengan makanan tersebut gitu ya. Nah di sini jadi tuh ya, obat bisa berinteraksi dengan obat lagi, dengan makanan, dengan suplemen, atau bahkan dengan kondisi medis tertentu ya. Jadi misalkan kondisi medis yang berubah itu bisa juga mengakibatkan suatu interaksi obat, itu bisa seperti itu ya. Nah ini sebetulnya apa sih efek yang mungkin ketika terjadi interaksi obat? Yang pertama, decrease action of drugs. Apa itu artinya? Mengurangi efek obat. Bisa jadi efek obat jadi berkurang ketika ada interaksi itu ya. Kemudian bisa juga increase action of drugs, atau ketika dia berinteraksi bisa saja efek obat menjadi meningkat ya, atau bahkan cause adverse effect, atau bisa memunculkan adanya efek samping gitu ya. Jadi itu apa, ketika terjadi adanya interaksi obat gitu ya. Nah ini kemudian klasifikasi interaksi obat. Interaksi obat itu sebenarnya bisa terjadi di luar tubuh dan bisa juga terjadi di dalam tubuh ya. Contohnya ketika terjadi di luar tubuh, misalkan pada kalian nanti misalkan saat dispensing sediaan steril. Jadi misalkan ada antara satu obat dengan obat lain terjadi interaksi, misalkannya seperti itu. Nanti akan kita praktekkan di dispensing sediaan steril ya. Misalkan pada saat pencampuran pencampuran sediaan steril. Atau justru interaksi yang terjadi di dalam tubuh. Nah, untuk pertemuan kita hari ini kita fokuskan jenis-jenis interaksi yang mungkin akan terjadi interaksinya di dalam tubuh. Ada dua jenis interaksi obat di dalam tubuh ya. Ini bisa secara farmakokinetik dan farmakodinamik gitu ya. Gitu. Oke. Nah, ini ya. Tadi sebetulnya ya. Jadi ketika yang kita fokuskan sekarang obat dengan obat saja gitu ya, obat dengan obat. Ya tadi bisa meningkatkan, mengurangi efek obat, meningkatkan dan terjadinya efek samping. Nah ini sebetulnya kalau interaksinya juga misalkan dia diharapkan memang untuk meningkatkan aktivitas tertentu, berarti dia harap baik ya, berarti tujuannya menguntungkan, justru itu diharapkan. Atau misalkan interaksi buruk, ya ini yang merugikan dan ini tidak diharapkan. Dan inilah yang perlu kita perlu kita hindari gitu ya, yang perlu kita hindarkan gitu. Nah ini ya, kemudian ternyata ya, ini seperti yang sudah kita tahu ya, bahwa outcome terapi seseorang itu dipengaruhi oleh dua faktor ya, faktor farmakokinetik dan farmakodinamik. Jadi apakah orang itu outcome-nya bisa jadi sembuh dari treatment tersebut atau tidak? Seperti yang kita ulangi lagi bahwa itu karena adanya interaksi secara farmakokinetik dan farmakodinamik ya, kita ulang lagi gitu ya. Nah, di mana faktor-faktornya itu berkaitan juga dari usia, jenis kelamin ya, genetik, juga salah satunya adalah adanya interaksi obat ya, interaksi obat. Dan yang diharapkan adalah munculnya efikasi secara klinis dan tidak muncul adanya adverse effect atau efek samping gitu ya, toksisitas itu yang tidak kita harapkan. Nah ini, jadi tadi secara garis besar interaksi obat itu ada dua ya, ada secara
farmakokinetik, dan secara farmakodinamik. Seperti yang sudah kita tahu di fase farmakokinetik ada fase apa saja? Nah, ya oke. Sehingga apabila kita berkata ini interaksi secara farmakokinetik, maka itu adalah interaksi obat yang mempengaruhi keempat faktor ini. Jadi misalkan ketika kita minum tetrasiklin bersamaan dengan antasida, ya ketika dia digunakan bersamaan, itu nanti tetrasiklin akan membentuk suatu helat garam sehingga akhirnya tidak dapat terabsorpsi. Nah, itu berarti dinamakan dengan interaksi secara farmakokinetik karena terjadi penggangguan secara absorpsi. Itu paham ya? Oke. Kemudian misalkan gini tadi ada interaksi obat dengan kondisi medis tertentu. Tadi ada ya diterangkan ya. Misalkan gini, interaksi obat dengan kondisi medis tertentu. Misalkan saya bercerita tentang kondisi orang yang mengalami hipertensi. Coba saya pernah ngasih contoh ke kalian, contoh obat hipertensi apa? Ya, itu yang sering saya sebutkan amlodipin. Profil farmakokinetik amlodipin 92 sampai 98% dia itu terikat oleh protein, betul ya? Nah, amlodipin yang menimbulkan efek sebagai antihipertensi yang bebas atau yang terikat protein? Yang bebas. Berarti kan yang hanya fraksi 2 sampai 8% itu. Nah, di sini dikatakan bahwa adanya interaksi obat juga ternyata dengan kondisi medis tertentu. Misalnya, ya misalkan dia sudah hipertensi, tapi hipertensinya tidak tertangani, itu biasanya muncul komplikasi. Komplikasi yang paling sering terjadi pada pasien hipertensi salah satunya adalah komplikasi gagal ginjal. Itu yang paling sering. Nah, biasanya ketika sudah gagal ginjal, itu kan ginjal fungsinya untuk salah satu fungsi ginjal adalah mereabsorpsi, menyerap kembali ya, zat-zat yang dibutuhkan itu biasanya diserap kembali masuk ke dalam darah. Itu kan fungsi ginjal. Nah, pada orang yang sudah ada gangguan ginjal, fungsi reabsorpsinya sudah ada yang berkurang. Sehingga akhirnya fungsi reabsorpsi berkurang, protein yang seharusnya direabsorpsi, absorpsi kan serap, itu diserap kembali, itu malah bocor, istilahnya keluar ke urin, gitu ya. Akhirnya kadar urin di dalam darah menjadi rendah. Paham kan ya kadar urin, ini udah masuk ya analoginya ke kalian. Jadi ketika kadar protein di dalam darah rendah, otomatis kemampuan untuk mengikat protein, untuk mengikat obat akan rendah pula. Betul tidak? Nah, misalkan gini kan kadar albumin normal pada pasien itu 3 mg kalau saya per desiliter di dalam darah. Misalkan kadarnya jadi turun gitu ya. Nah, karena tadi udah ada gangguan ginjal, dikasih amlodipin ya. Dikasih amlodipin. Tadi amlodipin yang fraksi bebasnya hanya 2-8% yang dia bisa mengakibatkan efek antihipertensi. Ini malah proteinnya bocor, otomatis untuk mengikat amlodipin menjadi rendah. Sehingga banyak fraksi amlodipin yang bebas. Kira-kira apa yang akan terjadi pada pasien tersebut? Muncul efek samping. Kita lihat efek samping amlodipin apa saja gitu ya. Nah, itulah jadi muncul adanya efek samping. Atau misalkan bisa jadi malah tadi overdosis jadi hipotensi karena ya mau menurunkan tekanan darah tapi terlalu banyak yang fraksi bebas jadi akhirnya malah hipotensi gitu ya, seperti itu. Nah, itu salah satu contoh adanya interaksi obat dengan kondisi medis tertentu dan itu terjadi pada fase distribusi ya, itu contohnya. Kemudian ada juga interaksi obat pada saat fase farmakokinetika, misalkan pada saat proses metabolisme. Jadi misalkan ada pada obat-obat tertentu, masih ingat kemarin di farmakologi ya, organ metabolisme utama obat itu organnya apa? Hati. Kenapa hati? Karena hati menghasilkan suatu enzim ya. Enzim apa namanya? Enzim sitokrom P450 ya. Itu adalah enzim utama untuk memetabolisme obat. Nah, ada obat-obatan tertentu yang dia itu bisa menginduksi
atau menginhibisi enzim tersebut. Sedangkan fungsi enzim tersebut tadi untuk memetabolisme obat. Nah, ini ada obat yang dia itu bisa menghambat enzim itu atau justru meningkatkan aktivitas dari enzim tersebut. Saya contohkan misalkan ketika pemberian obat diazepam. Tahu diazepam? Obat apa? Psikotropik ya. Hipnotik sedatif atau penenang gitu ya, diazepam. Ketika dia diberikan bersamaan dengan simetidin. Simetidin, tahu simetidin obat apa? Lambung ya, atau golongan apa sih? Saya jadi lupa. Antihistamin blocker ya, antihistamin nanti belum ini ya, nanti Om bisa diedit lah ya, bisa diedit antihistamin blocker gitu ya. Nah, simetidin segolongan dengan ranitidin ya, kayak gitu. Nah, ketika diazepam diberikan bersamaan dengan simetidin, simetidin itu dia itu kerjanya menginduksi, jadi mengurangi enzim sitokrom P450. Otomatis, sedangkan diazepam itu untuk dia bisa dieliminasi keluar perlu adanya enzim tersebut. Sok, kira-kira analisa, kira-kira apa yang akan terjadi pada efek diazepam pada obat tersebut? Kan enzim itu, enzim sitokrom P450 untuk memetabolisme ya, biar dia bisa dieliminasi. Nah, tapi ada obat-obatan tertentu yang dia itu bisa menginduksi atau menginhibisi enzim itu. Nah, salah satunya simetidin, dia itu justru menghambat si enzim CYP450. Sedangkan di satu sisi diazepam untuk eliminasinya justru membutuhkan, ya, kira-kira apa yang akan terjadi pada diazepam? Oke, proses metabolisme akan terhambat. Nah, tujuan metabolisme untuk apa? Tujuan utamanya? Merubah? Tidak, sebetulnya kan untuk metabolisme itu tujuan utamanya agar obat bisa dieliminasi kan? Kecuali, saya pernah cerita, kecuali untuk obat-obat yang sifatnya prodrugs seperti paracetamol. Jadi dia itu akan aktif justru ketika sudah ada di metabolisme oleh hati. Tapi sebagian besar obat itu di metabolisme tujuan utamanya untuk dieliminasi. Nah, ketika si enzimnya tidak ada, otomatis diazepam akan lebih lama terakumulasi di dalam darah. Ya, sehingga efeknya, durasinya akan lebih panjang gitu. Kalau misalkan ya oke, kalau dosisnya disesuaikan bisa saja tidak muncul efek toksik ya. Tapi misalkan terus dikasih itu, lama-kelamaan ya muncul efek samping dan toksisitas pada pengobatan. Ya, paham ya di situ ya. Nah, itu terjadi apabila proses interaksi obat secara farmakokinetik. Kemudian kalau secara farmakodinamik itu ya, interaksi obat yang mempengaruhi aktivitas obat. Kalau ini jadi berikatan pada reseptor. Sudah tahu kan reseptor kemarin ya di pertemuan Padani bahwa obat itu kalau yang bekerja secara farmakodinamik dia berikatan pada sel target itu di reseptor. Nah, ini jadi ada obat yang berinteraksi karena dia reseptornya sama gitu. Reseptornya sama di situ. Bisa efeknya jadi sinergisme ya, jadi saling mendukung, sinergis gitu ya. Jadi semakin memperkuat efek obat tersebut, tapi ada juga yang antagonisme. Jadi malah menghambat. Jadi sama-sama berikatan pada reseptor tersebut. Gitu ya. Nah, biasanya kan kalau yang kita tahu interaksi obat itu gimana cara penanganannya, dijeda gitu ya, padahal tidak semuanya seperti itu. Sebenarnya yang dijeda itu khususnya untuk yang obat-obat kalau dia ada interaksi apabila terganggu pada proses absorpsi gitu ya. Kalau yang lain tidak semuanya itu harus dijeda ya, bisa saja misalkan kita pilihkan alternatif lain gitu akhirnya ya, yang tidak ada interaksi pada obat tersebut.
Nah ini ya, jadi ini ringkasan mekanisme interaksi obat. Jadi ada yang secara farmakokinetik dan farmakodinamik ya. Ini di resume lagi tuh. Farmakokinetik kalau dia mempengaruhi interaksi di absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi atau eliminasi. Kalau farmakodinamik dia berikatan dengan reseptor obat sama-sama ya. Bisa menimbulkan efek yang sinergisme juga antagonisme. Itu tadi di sini diterangkan juga tuh ya. Kalau di metabolisme pokoknya yang berkaitan dengan enzim sitokrom P450 ya, seperti itu. Oke, ini contoh. Ini contoh ya, contoh yang tadi sudah saya jelaskan. Tapi untuk PowerPoint-nya tidak saya terangkan lagi ya, karena tadi sudah saya berikan contoh ya. Ini tuh, ini contohnya misalkan pada absorpsi ya. Contoh interaksi pada absorpsi. Kemudian ini misalkan contoh interaksi pada distribusi berkaitan dengan ikatan obat dan protein yang tadi saya terangkan ya. Oke, kemudian ini interaksi pada metabolisme. Tadi berkaitan dengan enzim sitokrom P450 gitu ya. Tadi ada obat-obatan tertentu yang dia itu bisa menginduksi dan menginhibisi enzim tersebut gitu ya. Nah ini contoh-contoh obat-obatan ya yang bisa substrat pada enzim pemetabolisme sitokrom P450. Oh ini jenis-jenis, jadi enzim sitokrom P450 itu ada banyak lagi jenisnya gitu ya, ada banyak lagi jenisnya. Nah ini misalkan enzim CYP1A2. Nah itu dia misalkan bisa dihambat oleh obat-obatan apa saja, bisa kalian lihat pada tabel ini, banyak sekali kan ya. Sebetulnya kalau kita hafal ya nggak akan kita hafal ini, makanya sebenarnya farmasi klinis itu bisa kalian aplikasikan ketika kalian praktek gitu. Karena kalau cuman teori itu nggak mungkin dan nggak mungkin kita hafal ya, tidak mungkin kita hafal dan bisa kita temukan ketika kita praktek. Jadi misalkan kenapa ya obatnya udah benar, tapi kok muncul misalkan parameter lab yang aneh gitu. Nah itu bisa kalian lakukan namanya pemantauan terapi obat. Bisa jadi pas dicek sama kalian, nanti dicek obatnya dikasih ini, pantesan ada labnya yang gini karena ada interaksi, biasanya seperti itu ya. Dan itu memang ya itu harus sambil praktek ya. Oke. Nah, maaf di sini ini ya, karena tidak bisa kalian hafalkan ya, untuk mempermudah kalian sekarang tadi saya ada nggak ya, di sini nggak ada ya. Kalau dulu zaman saya, kalau kita mau lihat ada interaksi obat atau enggak, itu di buku namanya. Nama bukunya tuh Drug Information Handbook, udah bahasa Inggris, tebel, tulisannya kecil-kecil, saya harus baca satu-satu gitu ya, dan itu ratusan interaksinya, itu sangat sulit sekali. Kalau enggak Drug Interaction Handbook atau kalau enggak namanya Stokely, itu banyak ya. Nah kalau sekarang kalian sudah lebih dipermudah, itu sudah banyak aplikasi-aplikasi yang mempermudah kalian untuk bisa menganalisa apakah bisa terjadi interaksi antara obat ini dengan obat yang lain. Bisa kalian akses di HP kalian, bisa pakai Medscape atau pakai drugs.com. Demikian deskripsi diri saya terkait bidang pengajaran. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.